Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, ketika kita ditanyakan tujuan kita berkebun kelapa sawit itu apa sih? Tentu saya yakin antara kita, saya dan Anda yang menonton video ini, atau bahkan 90% dari petani di seluruh Indonesia di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia lah, pasti akan menjawab bahwa kita bertani kelapa sawit itu tujuannya untuk mendapatkan penghasilan yang lebih bisa mensejahterakan keluarga kita, atau cuan lah, atau uang seperti itu. Dan tentunya jawaban tersebut bukan jawaban yang salah teman-teman, karena ya lumayan relevan dengan keadaan saat ini. Realitanya harga sawit di beberapa tahun belakangan ini memang lumayan cukup stabil. Hal demikian menggambarkan atau membuktikan bahwa potensi kelapa sawit lumayan cukup besar untuk bisa lebih mensejahterakan keluarga kita. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa jawaban tersebut tidak salah, namun tidak tepat. Karena apa teman-teman? Ketika manifestasi otak kita itu hanyalah uang, hanyalah penghasilan, hanyalah kesejahteraan, maka itu akan membuat mental kita menjadi lebih rapuh. Dan suatu ketika kita gagal dengan apa yang kita upayakan, pasti kita akan terjatuh dan rasanya akan jauh lebih sakit. Itu teman-teman. Saya yakin di dalam otak saya, di otak teman-teman semuanya, apalagi yang baru merintis di perkebunan kelapa sawit, itu pasti sudah ada goals-goals yang sudah direncanakan atau target-target yang memang sudah ditetapkan. Dengan kebun 1 hektar, nanti penghasilannya sebulan sekian ton, dengan harga sekian ribu, diakumulasikan 1 bulan saya mendapatkan penghasilan sekian-sekian, dalam sekian tahun saya sudah bisa membeli mobil, sudah bisa membeli rumah, bisa menambah lahan dan lain sebagainya. Tentu boleh kita menetapkan target seperti itu. Namun ketika otak kita manifestasinya adalah target, dan target, tentu mental kita sekali lagi akan lebih rapuh. Karena kalau bahasa Jawanya itu kemerungsung teman-teman, kemerungsung. Nah, sebuah survei menunjukkan bahwa hasil produktivitas kelapa sawit milik perkebunan rakyat itu hanya mendapatkan kisaran 12 ton per tahun. Dengan kata lain atau kata artian lain bahwa 1 bulan rata-rata itu hanya 1 ton. Tentunya teman-teman itu adalah dihitung dari beberapa sampel yang dilakukan secara acak. Dan itu nilai tersebut lumayan cukup jauh gapnya dengan milik perusahaan yang memiliki produktivitas itu mencapai 30 ton per tahun. Berarti dalam 1 bulan rata-rata melebihi dari 2 ton teman-teman. Mengapa jarak antara produktivitas kelapa sawit milik petani dengan milik perusahaan itu lumayan cukup jauh? Apa sih yang menyebabkan? Apakah tanahnya? Apakah pupuknya? Apakah batang sawitnya? Atau apakah cuacanya? Dan ternyata teman-teman, yang membedakan antara perkebunan milik perusahaan dengan milik rakyat itu adalah mindset atau pola pikir. Jadi teman-teman yang saat ini baru menemukan video saya, tentunya saya mengajak kepada teman-teman semuanya, atau yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Saya mengajak untuk merubah mindset, untuk merubah pola pikir. Karena yang membuat kita sukses, yang akan membawa kita sukses itu adalah diri kita sendiri, pola pikir kita sendiri, pengetahuan kita sendiri, skill kita sendiri. Ketika kita sudah memiliki skill, ketika kita sudah memiliki pengetahuan, ketika kita sudah memiliki habit yang baik atau kebiasaan-kebiasaan yang baik, tentu kesuksesan itu akan mengiringi. Dan tentu secara otomatis cuan akan mengiringi kita. Misalkan contoh seperti ini teman-teman. Ketika kita latah ingin membuka kebun karet kita dan dirubah, atau kita hijrah ke perkebunan kelapa sawit tanpa melakukan riset, tanpa pengetahuan yang cukup,
kita hajar-hajar saja. Dengan modal yang pas-pasan, kita tanam di bawah karet. Apakah itu akan berhasil? Tentu banyak contoh orang yang tanam sawit di bawah karet itu tidak menghasilkan apa-apa. Atau targetnya itu akan molor, menjadi molor jauh-jauh dari target yang sudah ditetapkan. Itu sudah banyak buktikan. Itu adalah contoh sederhana. Atau seperti ini teman-teman. Kita belum memiliki modal yang cukup. Okelah kita punya tanah. Selain kita tanam di bawah karet, kita riset, tonton tutorial-tutorial di dalam YouTube, tentunya itu yang paling banyak kita cari. Kita searching di dalam YouTube bagaimana kita tanam sawit yang baik dan benar. Terus kita menemukan sebuah testimoni yang menampilkan satu batang dengan buah yang full, dan sang kreator mengatakan bahwa itu adalah benih abal-abal atau benih cabutan atau benih mariles. Tanpa kita memperhatikan hal-hal yang lain, tanpa ada perbandingan dari hal-hal yang lain, kita langsung percaya. Dan kemudian kita pun karena keterbatasan dana dan otak kita itu sudah banyak sekali goals-goals yang ingin kita capai, ingin segera menanam kelapa sawit. Akhirnya kita tanamlah, kita cari benih di bawah batang-batang kelapa sawit yang tentunya kita belum memiliki pengetahuan bagaimana tata laksana memilih benih yang baik dan benar. Akhirnya kita tanam. Dan beberapa tahun kemudian benih yang kita tanam itu banyak yang gagal. Nah, berapa lama teman-teman waktu yang kita sia-siakan? Jangan sampai kita berada di titik tersebut. Saat ini zaman sudah modern. Banyak sekali informasi-informasi yang mudah kita akses. Kita jangan hanya terpacu dalam satu situasi saja teman-teman. Banyak-banyaklah perbandingan. Masalah pemupukan, ada yang mengatakan saya pakai pupuk ini saja bagus, saya pakai pupuk ini saja bagus. Kalau perlu kita melakukan penelitian kita sendiri. Satu batang kita pupuk pakai garam saja, satu batang kita pupuk pakai micin saja, satu batang kita pupuk pakai air tajin saja. Nah, mana yang lebih bagus? Kita bisa membedakan teman-teman mana yang lebih baik. Kalau menurut saya tidak harus melakukan penelitian saya sendiri karena sudah banyak sekali jurnal-jurnal yang bisa kita pelajari di internet teman-teman. Dan pada kenyataan sawit saya tumbuh secara baik. Di usia yang 16 bulan ini pertumbuhannya lumayan lebih baik dari tetangga-tetangga saya. Karena memang saya banyak membaca, banyak literasi. Jadi teman-teman, benang merah yang ingin saya sampaikan bahwa kita sebagai petani sawit itu harus memperbaiki pengetahuan, memperbaiki knowledge kita, memperbaiki pola pikir. Dengan pola pikir yang baik, dengan riset yang banyak, dan kita lakukan di lapangan, tentu itu akan dapat menghasilkan sesuatu yang lebih berharga ketimbang kita hanya bermanifestasi tujuannya adalah penghasilan, sehingga kita tidak memperhatikan bagaimana tata kelola berkebun kelapa sawit yang baik dan benar. Jadi teman-teman, mungkin di akhir video ini saya mengajak teman-teman untuk lebih banyak belajar, untuk lebih banyak perbandingan dan lakukan percobaan-percobaan di kebun kalian sendiri. Dan saya doakan semoga kita menjadi petani yang sukses, yang lebih banyak mendapatkan keuntungan dan bisa mensejahterakan keluarga. Mungkin hanya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.